Kalian pasti udah pernah lihat kembang api dan besi berkarat bukan? Nah, tahu nggak sih kalau kembang api sama besi berkarat itu masuk ke dalam reaksi kimia? Bedanya, kembang api berlangsung cepat sedangkan besi berlangsung lambat. Cepat atau lambatnya reaksinya itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, apa aja itu? Semuanya kita pelajari dalam materi laju reaksi. Pengertian laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi produk dibagi waktu dan laju berkurangnya konsentrasi reaktan dibagi waktu. Reaktan adalah unsur atau senyawa yang berada di sebelah kiri, sedangkan produk berada di sebelah kanan. Nah, untuk simbol laju reaksi itu sama seperti kecepatan di fisika. Satuannya M per S. M di sini adalah molaritas ya. Kita udah belajar kan molaritas itu apa? Nah, rumus untuk molaritas itu M sama dengan N per V. Atau kita bisa pakai rumus yang gram per mr dikali 1000 per V. V-nya dalam satuan mili ya. Kemudian S di sini adalah sekon. Nah, untuk lebih pahamnya kita langsung masuk ke contoh. Misalkan kita mau buat lukisan, kita butuh kanvas sama cat bukan? Nah, ini lukisannya, lalu ini kanvasnya, dan ini cat air atau akriliknya. Semakin sering kita membuat lukisan, pastinya bahan-bahan yang kita punya akan berkurang bukan? Seperti kanvas, semakin lama stok kanvas kita akan semakin sedikit. Nah, catnya juga begitu, semakin lama cat yang kita punya akan berkurang jumlahnya atau makin lama akan habis ya. Sedangkan lukisan yang kita punya akan bertambah. Nah, koleksi kalian nantinya pasti akan lebih banyak. Kalau kita lihat ke pengertian laju reaksi, produk itu bertambah bukan? Untuk reaktannya berkurang. Jadi, kanvas sama cat air itu bisa kita masukkan ke dalam reaktan dan lukisan adalah produk. Reaktan berkurang, produk bertambah. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk persamaan reaksi kimia, yaitu kanvas kita jadikan A, terus cat jadi B, menjadi AB. Koefisiennya PQR. Oke, kita buat rumus laju reaksinya. Simbolnya apa? Iya, simbolnya V ya. Jadi kita tulis di sini VA sama dengan, nah kita ingat kembali reaktan itu kan berkurang, jadi kita taruh tanda minus di depan. Lalu laju reaksi itu berhubungan dengan perubahan jumlah bertambah atau berkurangnya. Jadi setelah tanda minus kita tulis tanda delta, simbol delta ya, lalu kurung siku sebagai tanda konsentrasi A dibagi delta T atau perubahan waktu. Untuk VB kita ubah konsentrasinya aja jadi konsentrasi B. Kemudian yang VAB itu tandanya jadi positif karena produk semakin bertambah. Kemudian delta konsentrasi AB dibagi delta T. Kemudian kita bisa hitung laju reaksi rata-ratanya dengan rumus VA sama dengan VB sama dengan VAB. Lalu kita masukkan di sini 1 per P. P di sini adalah koefisiennya A. Delta konsentrasi A dibagi delta T sama dengan 1 per Q delta konsentrasi B dibagi delta T sama dengan 1 per R delta konsentrasi AB per delta T. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, sebelumnya tandanya kelupaan ya, negatif sama plus. Jadi rumus akhirnya negatif delta konsentrasi A dibagi P delta T sama dengan negatif delta konsentrasi B dibagi Q delta T sama dengan lagi positif delta konsentrasi AB dibagi R delta T. Nah, ini merupakan V rata-rata. Dari rumus V rata-rata ini kita bisa tarik kesimpulan jika V salah satu telah diketahui atau laju reaksi salah satunya sudah diketahui, kita bisa mencari laju reaksi atau V
yang lain lewat perbandingan koefisien. Jadi misalkan kita udah punya nilai VA, nah kita bisa cari nilai VB sama nilai VAB lewat perbandingan koefisien, yaitu V ditanya sama dengan koefisien ditanya bagi koefisien diketahui dikali V diketahui. Inilah rumus yang perlu kalian ingat juga ya. Soal nomor 1, dalam ruangan yang volumenya 10 liter direaksikan 0,1 mol gas N2 dan 0,1 mol gas H2. Nah, ini persamaan reaksinya. Kemudian setelah 5 detik masih tersisa 0,08 mol gas N2. Tentukan laju reaksi N2H2 NH3 dan hubungan laju reaksinya. Di sini ada kata-kata direaksikan dan tersisa, itu masuk ke dalam konsep stokiometri yang kita pelajari di kelas 10, yaitu MRS. Nah, atau mula-mula reaksi sisa. Biasanya polanya itu ditulis vertikal, yaitu MRS. Nah, di titik-titik ini adalah persamaan reaksinya. Konsep ini akan kita pakai lagi di laju reaksi. Oke, kita jawab. Jadi kita tulis dulu reaksinya ya. Reaksi ini udah setara karena N-nya di kiri dan kanan jumlahnya sama-sama 2, H-nya juga sama-sama 6. Nah, kita tulis MRS. Kita lihat lagi di soal, direaksikan 0,1 mol. Itu artinya nilai mula-mulanya adalah 0,1 mol gas N2. Jadi kita tulis di bawah N2 0,1. Lalu di bawah H2 juga 0,1. Setelah bereaksi 5 detik tersisa 0,08 mol gas N2. Jadi di bawah N2 kita tulis ya 0,08. Nah, kita lihat selisihnya 0,1 sama 0,08 itu berapa? Ya, 0,02 ya. Kita tulis di reaksi. Kemudian kita bandingkan ke H2 pakai perbandingan koefisien, yaitu N ditanya atau mol ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali N diketahui. N ditanyanya di sini siapa? Iya, H2. Jadi NH2 sama dengan koefisiennya 3, kemudian di depan N kan gak ada apa-apa, itu artinya sama dengan 1, bukan 0 ya. Jadi kita tulis 3/1 dikali 0,02, hasilnya 0,06. Nah, kita tulis deh di bawah 0,1 0,06, lalu kita kurangkan hasilnya jadi 0,04. Kemudian kita bandingkan lagi ke reaksinya NH3. Ini kita bisa pakai koefisien N2 atau H2, terserah aja. Di sini saya pakainya koefisiennya H2. Jadinya 2/3 kali 0,06 sama dengan 0,04. Lalu kita tulis deh 0,04. Jangan lupa satuannya ini masih satuan mol ya. Jadi 0,08 mol, 0,04 mol, dan 0,04 mol. Sedangkan V itu kalian harus ingat satuannya V adalah M atau molaritas atau konsentrasi. Nah, jadi sekarang kita cari nilai untuk VN2 terlebih dahulu ya, yaitu negatif delta konsentrasi N2 dibagi delta T. Nah, ini kan konsentrasinya tuh delta atau perubahan. Jadi, kita cari dulu delta konsentrasinya. Delta konsentrasi N2, yaitu mula-mula dikurang sisa. Berapa mula-mula dikurang sisa? Yaitu 0,1 kita kurangkan ya 0,1 dikurang 0,08, terus volumenya itu 10 liter. Hasilnya adalah 0,02 dibagi 10 jadinya 0,002. Oke, kita masukkan 0,002 dibagi delta T-nya adalah 5. Nah,
Kenapa delta T-nya 5? Itu kan dari 0 ke 5, selisihnya cuma 5. Hasilnya 0,0004 M per S. Untuk yang B, laju reaksi H2, itu kita nggak perlu pakai rumus seperti rumusnya yang di atas. Kita cukup pakai perbandingan koefisien. Koefisien yang diketahui di sini adalah koefisiennya N2 ya. Jadi kita masukkan 3 per 1 dikali 0,0004, hasilnya adalah 0,0012 M per S. Nah, untuk yang C juga sama caranya. VNH3 kita pakai koefisien juga. Koefisien NH3 dibagi koefisien N2 dikali VN2. Jadinya berapa? Koefisiennya NH3 itu 2, jadi 2 per 1 dikali 0,0004, hasilnya 0,0008 M per S. Nah, yang terakhir yang D itu diminta hubungan ya. Hubungannya berarti V sama dengan VN2 sama dengan VH2 sama dengan VNH3, yaitu negatif delta konsentrasi N2 dibagi delta T sama dengan negatif delta konsentrasi H2 dibagi 3 delta T. 3 ini koefisiennya ya. Kemudian positif delta konsentrasi NH3 dibagi 2 delta T. Kita masukkan angkanya. 0,0004 per 1, kemudian 0,0012 per 3, dan positif 0,0008 per 2. Nah, ternyata nilainya itu sama semuanya 0,0004. Itu artinya kalau nilai mereka sama seperti ini, maka perhitungan kita udah benar. Soal nomor 2, penentuan laju reaksi 2A ditambah 3B2 menjadi 2AB3, kemudian mengukurnya A setiap 5 detik. Nah, ini ada tabel datanya. Dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Laju pengurangan yang ditanya ya, pengurangan gas A. Nah, untuk menjawabnya, jadi kita hitung VA sama dengan negatif delta konsentrasi A dibagi delta T. Ingat di sini kan ada tanda delta atau perubahan. Itu artinya kita butuh 2 data untuk dihitung selisihnya atau perubahannya. 2 datanya ini bebas, kita mau pilih yang mana? Mau 1 sama 2, 2 sama 3, atau 1 sama 3. Terserah aja, kalian mau pilih yang mana. Kalau saya pilih percobaan 1 dan 2. Jadi kita tulis negatif delta percobaan 2 atau konsentrasi yang kedua dikurang konsentrasi yang pertama dibagi waktu 2 dikurang waktu pertama. Nilainya kita masukkan 0,06 dikurang 0,1, terus waktunya dari 5 dikurang 0. Nah, nilainya negatif 0,04 dibagi 5, hasilnya 0,008 M per S. Nah, kalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya. See you!